Di balik bencana ekologis yang melanda Sumatera, ada pertanyaan besar tentang apa yang sebenarnya terjadi di kawasan hutan ini. Kerusakan alam yang muncul nyatanya tak sekedar akibat cuaca ekstrim, tapi diduga berkaitan dengan alih fungsi lahan yang tak semestinya. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan kini berupaya menguak dugaan keterlibatan korporasi dalam perubahan bentang alam tersebut. Lantas seperti apa temuannya? Jaksa Agung ST Burhanuddin pada Rabu 24 Desember 2025 menyampaikan, Satgas PKH telah melakukan klarifikasi terhadap 27 perusahaan yang tersebar di 3 provinsi di Sumatera guna mendalami dugaan keterlibatan dalam kerusakan lingkungan yang berkontribusi pada terjadinya banjir bandang. Terdapat korelasi kuat bahwa bencana banjir besar di Sumatera bukan hanya fenomena alam biasa, melainkan terarah pada alih fungsi lahan yang masif di hulu sungai daerah aliran sungai yang bertemu dengan curah hujan yang tinggi, sehingga dampak hilangnya tutupan vegetasi di hulu daerah aliran sungai yang menyebabkan daya serap tanah berkurang. Aliran air permukaan meningkat tajam, hujan ekstrim, dan banjir bandang akibat volume air meluber ke permukaan. Adapun rekomendasi Satgas PKH menyikapi hal tersebut, yakni melanjutkan proses investigasi terhadap semua subjek hukum yang dicurigai, baik di Sumut, Aceh maupun Sumbar, yang melibatkan seluruh stakeholder. Jaksa Agung juga melaporkan capaian Satgas PKH dalam penguasaan kembali kawasan hutan seluas 4.081.560,58 hektar. Dari jumlah tersebut, Satgas PKH menyerahkan kembali lahan kawasan hutan tahap kelima dengan total luasan 896.969,143 hektar yang berasal dari 124 subjek hukum yang tersebar di 6 provinsi. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengklaim mengetahui banyak pihak yang menghambat proses verifikasi dan penyelidikan penerbitan kawasan hutan oleh Satgas PKH. Upaya-upaya korporasi-korporasi itu untuk menghambat verifikasi, menghambat penyelidikan, menghambat investigasi, upaya-upaya perlawanan yang kita mengerti dan kita paham, rakyat yang dihasut, preman-preman yang dibayar untuk menantang dan melawan petugas ini di tempat yang jauh, tidak terlihat oleh media, tidak terlihat oleh kamera, tidak terlihat oleh influencer, vlogger dan sebagainya. Tapi saudara bekerja terus tanpa ragu-ragu. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo menerima laporan dari Satgas PKH dan Kejaksaan Agung yang menyerahkan uang kepada pemerintah sebesar 6,62 triliun rupiah. Adapun uang-uang pecahan Rp100.000 hasil denda dan sitaan itu dipajang setinggi sekitar 1,5 meter memenuhi lobi Gedung Bundar. Jumlahnya mencapai 6,62 triliun rupiah yang terdiri dari 2,34 triliun rupiah hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH dan 4,28 triliun rupiah hasil penyelamatan keuangan negara atas penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan RI. Tercatat dalam kurun waktu 10 bulan, Satgas PKH telah menguasai kembali lahan perkebunan seluas 4.081.560,58 hektar atau mencapai lebih dari 400% dari target yang ditetapkan dengan nilai indikasi lahan yang telah dikuasai kembali mencapai lebih dari 150 triliun rupiah. Fakta bahwa adanya dugaan 27 korporasi berkontribusi pada banjir bandang di 3 provinsi di Sumatera adalah peringatan keras bahwa bencana alam tak hanya disebabkan oleh faktor alam tapi juga akibat ulah manusia. Kini kita menanti langkah tegas bersama dari pemerintah untuk memberikan sanksi tegas yang sesuai kepada korporasi yang terbukti terlibat agar peristiwa bencana di Sumatera tidak kembali terulang.